Indonesia di bawah John Hartman jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Perombakan skuad timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih asal Inggris tersebut dikabarkan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain yang akan menjadi bagian dari proyek besar Timnas Garuda. Evaluasi tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama semakin ketat seiring meningkatnya kualitas pemain yang tersedia, terutama dengan hadirnya sejumlah pemain diaspora dan pemain muda yang mulai menunjukkan perkembangan positif. Hartman dituntut mampu menyusun komposisi terbaik dengan mempertimbangkan kondisi fisik, performa klub, karakter permainan, hingga kebutuhan taktik yang akan diterapkan di turnamen. Dalam situasi tersebut, muncul kabar bahwa 3 sosok pemain baru berpeluang masuk ke dalam radar skuad timnas Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan opsi tambahan sekaligus meningkatkan kedalaman tim di sejumlah posisi yang dinilai membutuhkan penyegaran. Perubahan ini juga menjadi bagian dari strategi Hartman untuk membangun tim yang tidak hanya bergantung kepada nama-nama besar. Sang pelatih ingin setiap pemain memiliki kontribusi nyata terhadap sistem permainan. Dengan karakter sepak bola yang mengandalkan intensitas, pressing, transisi cepat, dan fleksibilitas posisi, kebutuhan terhadap pemain dengan kemampuan fisik serta pemahaman taktik yang baik menjadi semakin penting. 3 pemain baru jadi sorotan. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah munculnya wacana mengenai masuknya 3 pemain baru ke dalam komposisi timnas Indonesia. Meski identitas dan status mereka masih harus menunggu kepastian dari pihak terkait, kehadiran wajah baru tersebut menunjukkan bahwa Hartman tidak menutup pintu bagi pemain yang sedang berada dalam performa terbaik. Peluang tersebut sekaligus menjadi pesan kepada seluruh pemain bahwa posisi di timnas Indonesia tidak bersifat permanen. Pemain yang sebelumnya menjadi langganan skuad tetap harus mampu mempertahankan performanya agar tidak kehilangan tempat. Hartman diperkirakan akan menggunakan masa evaluasi untuk melihat bagaimana setiap pemain beradaptasi dengan sistem permainan yang diinginkannya. Pemain baru nantinya bukan sekadar pelengkap daftar skuad, tetapi diharapkan mampu memberikan alternatif ketika strategi utama menghadapi kendala. Kehadiran pemain baru juga dapat membuat persaingan internal semakin sehat. Kompetisi antar pemain akan mendorong setiap individu meningkatkan kualitas latihan maupun performa pertandingan. Bagi timnas Indonesia, kondisi tersebut tentu menjadi keuntungan karena kedalaman skuad merupakan salah satu faktor penting ketika menghadapi turnamen dengan jadwal pertandingan yang padat. Kerangka utama Garuda tetap dipertahankan. Meski melakukan perombakan, bukan berarti Hartman akan mengubah seluruh komposisi skuad. Sejumlah pemain berpengalaman masih diproyeksikan menjadi bagian penting dari kerangka utama timnas Indonesia. Nama seperti Martin Paes, Jai Idzes, Tom Haye, hingga Ula Romeni tetap memiliki peluang besar untuk mengisi posisi penting apabila berada dalam kondisi siap bermain. Keempatnya mempunyai pengalaman serta kualitas yang dapat memberikan keseimbangan bagi skuad. Di bawah Mistar, pengalaman Martin Paes menjadi salah satu aset penting. Kemampuannya dalam mengantisipasi serangan lawan dan menjaga ketenangan di bawah tekanan membuatnya menjadi salah satu opsi utama. Di lini pertahanan, Jai Idzes juga memiliki peran penting. Kehadirannya memberikan pengalaman dan kepemimpinan di sektor belakang. Namun, kondisi fisiknya tetap menjadi salah satu aspek yang perlu dipantau menjelang pemusatan latihan. Sementara itu, Tom Haye dapat memberikan dimensi berbeda di lini tengah. Pengalaman dan kemampuan distribusi bola membuatnya berpotensi menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Untuk sektor serangan, Ula Romeni menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan ancaman di area pertahanan lawan. Ketajamannya dapat menjadi bagian penting dari strategi Hartman untuk meningkatkan produktivitas gol. Sejumlah pilar berpotensi menepi. Di tengah rencana perombakan, sejumlah pemain juga dikabarkan menghadapi situasi berbeda. Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Rizky Ridho. Pemain bertahan tersebut sebelumnya menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Namun,
Apabila Hertman benar-benar ingin melakukan penyegaran, bukan tidak mungkin komposisi di lini belakang mengalami perubahan. Kemungkinan tersebut tentu bukan berarti Rizky Ridho kehilangan kualitas. Persaingan di skuad Garuda saat ini memang semakin ketat. Banyaknya pilihan pemain membuat staf pelatih harus mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan sistem dan kondisi terkini. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga menjadi pemain yang kondisinya patut dipantau. Faktor kebugaran dan kesiapan fisik dapat menjadi pertimbangan utama sebelum Hertman menentukan daftar pemain final. Hal serupa berlaku bagi Jai Itzes yang sempat dikaitkan dengan persoalan pemulihan fisik. Tim pelatih tentu tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan pemain yang belum mencapai kondisi optimal. Dalam turnamen dengan intensitas tinggi, kebugaran pemain menjadi faktor yang sangat menentukan. Pemain yang memiliki nama besar tetapi belum sepenuhnya fit belum tentu menjadi pilihan utama, apabila terdapat pemain lain yang berada dalam kondisi lebih siap. Hertman ingin skuad lebih fleksibel. Salah satu alasan utama di balik kemungkinan perubahan komposisi adalah keinginan Hertman untuk membangun skuad yang lebih fleksibel. Pelatih yang dikenal memiliki pendekatan intensitas tinggi tersebut membutuhkan pemain yang mampu menjalankan lebih dari satu fungsi. Seorang pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memahami kapan melakukan pressing, kapan bertahan, dan kapan melakukan transisi menyerang. Dengan masuknya 3 pemain baru, Hertman dapat memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi karakter lawan yang berbeda. Ketika menghadapi tim yang bermain bertahan, misalnya, Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Sebaliknya, ketika menghadapi lawan yang mengandalkan serangan cepat, dibutuhkan pemain dengan kecepatan, stamina, dan kemampuan bertahan yang baik. Fleksibilitas semacam inilah yang kemungkinan besar menjadi pertimbangan Hertman dalam menentukan skuad untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Persaingan internal semakin panas. Perubahan skuad juga otomatis membuat persaingan internal semakin menarik. Para pemain lama harus menunjukkan konsistensi, sementara para pemain baru harus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan. Situasi tersebut dapat menciptakan kompetisi positif di dalam tubuh Timnas Indonesia. Setiap pemain akan memiliki motivasi lebih besar untuk tampil maksimal, baik ketika menjalani latihan maupun pertandingan. Bagi Hertman, kondisi ini merupakan keuntungan. Ia memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan starting 11 dan pemain pengganti sesuai kebutuhan pertandingan. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan ruang ganti. Pergantian pemain harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kebutuhan tim, agar seluruh pemain tetap memiliki kepercayaan terhadap keputusan staf pelatih. Menunggu Garuda Caling resmi. Meski rumor perombakan skuad semakin ramai diperbincangkan, publik tetap harus menunggu keputusan resmi dari PSSI dan tim pelatih Timnas Indonesia. Daftar pemain yang beredar saat ini masih berada pada tahap rumor, proyeksi, atau pemantauan. Tidak semua nama yang disebut dalam berbagai kabar otomatis akan masuk ke skuad final. PSSI dan staf kepelatihan masih memiliki waktu untuk mengevaluasi performa pemain sebelum menentukan komposisi akhir. Kondisi cedera, performa bersama klub, kesiapan fisik, serta kebutuhan taktik akan menjadi sejumlah faktor penting dalam proses tersebut. Karena itu, pengumuman Garuda Caling nantinya menjadi momen yang sangat dinantikan. Publik akan melihat apakah 3 pemain baru benar-benar mendapatkan kesempatan, atau justru Hertman memiliki kejutan lain dalam daftar panggilannya. Yang jelas, arah perubahan skuad menunjukkan bahwa Hertman ingin Timnas Indonesia memiliki kedalaman yang lebih baik. Tidak hanya mengandalkan pemain inti, tetapi juga memiliki pelapis berkualitas yang siap dimainkan kapan saja. Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, persaingan untuk masuk skuad Garuda dipastikan semakin menarik. Nama-nama senior masih memiliki peluang besar, tetapi pemain baru juga mendapatkan kesempatan untuk merebut perhatian sang pelatih. Jika perombakan ini berhasil dilakukan dengan tepat, Timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang lebih komplit, fleksibel, dan kompetitif.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana Hartman menyatukan seluruh pemain menjadi satu kesatuan yang mampu menjalankan sistem permainan secara konsisten. Pada akhirnya, semua kabar mengenai 3 pemain baru, pemain yang berpotensi dicoret, maupun perubahan komposisi masih harus menunggu kepastian resmi. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap setiap keputusan yang diambil mampu membawa Garuda tampil lebih kuat dan percaya diri di FIFA ASEAN Cup 2026. Satu hal yang pasti, persaingan menuju skuad final Timnas Indonesia kini semakin sengit. Wajah baru siap mengetuk pintu, sementara para pemain lama harus kembali membuktikan bahwa mereka masih layak mengenakan jersey